Halo semuanya, selamat datang di kuliah online Matematika Diskrit dengan tema teori graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan atau memodelkan atau menggambarkan objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Jadi graf G ini terdiri dari himpunan titik V dan himpunan sisi E. Titik di sini bisa kita namakan sebagai simpul. Kalau di dalam graf, titiknya kita sebut sebagai simpul atau vertis. Untuk himpunan yang pertama, himpunan V, adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Jadi V-nya itu tidak boleh kosong. Artinya, untuk membentuk suatu graf, minimal harus terdiri dari satu buah simpul atau titik. Nah, titik di sini biasanya dinamakan sebagai V1, V2, sampai Vn, tergantung jumlah titiknya atau simpulnya. Kemudian, himpunan yang kedua adalah himpunan sisi, atau edge, yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi, dua buah simpul nanti akan dihubungkan oleh satu sisi. Sisi di sini dinamakan sebagai E1, E2, sampai En. Contoh kasus sederhananya, kita lihat di gambar 1. Yang sebelah kiri adalah gambaran dari jembatan Koningsberg. Kemudian, yang sebelah kanan ini adalah representasi dari jembatan, tapi berupa graf. Jadi, jembatan ini kita buat dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam bentuk simpul dan sisi, di mana simpul di sini menyatakan daratan, kemudian sisinya menyatakan jembatan yang menghubungkan antara dua buah daratan. Untuk daratan yang pertama yang ada di tengah, dinamakan dengan daratan A. Nah, dalam daratan ini ada beberapa jembatan yang menghubungkan dengan daratan yang lain. Untuk daratan itu sendiri, kita simbolkan sebagai titik yang pertama, yaitu titik A. Kemudian daratan yang kedua adalah daratan B. Di dalam grafnya disimbolkan dengan titik atau simpul B. Daratan selanjutnya yang paling atas adalah daratan C. Di dalam grafnya disimbolkan dengan simpul atau titik C. Dan yang terakhir ada daratan D. Di dalam grafnya disimbolkan dengan titik atau simpul D. Untuk jembatan yang pertama, jembatan yang menghubungkan antara daratan A dengan daratan C yang sebelah kiri, jadi jembatannya ada dua. Yang paling kiri kita gambarkan sebagai sebuah sisi, jadi sisinya tidak harus lurus ya, boleh melengkung. Kita gambarkan sebagai sebuah sisi yang menghubungkan antara simpul A ke simpul C. Kemudian yang di sebelah kanan yang saya tandai dengan panah kuning juga hampir sama. Di sini ada sisi jembatan yang menghubungkan daratan A ke daratan C. Kenapa ada dua buah jembatan yang menghubungkan daratan A ke daratan C? Nah, pada kenyataannya ada beberapa jalur atau lintasan yang arahnya hanya satu, atau bisa dibilang verboden gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa jembatan yang sebelah kiri arahnya itu hanya dari daratan A ke C, namun yang sebelah kanan sebaliknya dari daratan C ke A. Jadi ada kemungkinan sisinya itu ganda, walaupun tujuan dan akhirnya sama. Nah, nanti untuk sisi ganda ini biasanya diaplikasikan di dalam graf berarah. Jadi ada arahnya. Misalkan untuk jembatan yang menghubungkan daratan A dan C ini, yang sebelah kiri kita arahkan dari A ke C, sedangkan yang sebelah kanan kita arahkan dari C ke A. Untuk graf yang berarah akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini yang saya tandai dengan merah ada jembatan yang menghubungkan daratan C ke daratan D. Jadi yang sepanjang daerah atas ini masih merupakan daratan C, kemudian yang ada di sampingnya daratan A ada daratan D. Sehingga jembatan yang saya tandai panah merah ini menghubungkan antara daratan C dan D. Dan di dalam representasi grafnya kita gambarkan sebagai garis yang menggambarkan sisi dari C ke D. Artinya dia menghubungkan titik C ke D atau daratan C ke D. Contoh yang pertama, di sini terdapat sebuah graf dengan 4 simpul, sehingga bisa kita tuliskan himpunan V-nya atau himpunan vertisnya adalah V1, V2, V3, V4, dengan V1-nya adalah simpul 1, V2-nya adalah simpul 2,
V3-nya adalah simpul 3 dan V4-nya adalah simpul 4. Atau dengan kata lain, elemen dari himpunan V-nya adalah 1, 2, 3, 4. Artinya, titik-titiknya ada 4, yaitu titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Kemudian untuk himpunan E atau himpunan H-nya, atau himpunan sisinya berisikan E1, E2, E3, dan E4. Untuk E1, di sini adalah himpunan pasangan berurutan dari 1, 2, artinya sisi E1 menghubungkan simpul 1 ke simpul 2. Kemudian sisi E2 menghubungkan simpul 1 ke simpul 3. Sisi E3 menghubungkan simpul 2 ke simpul 3. Sisi E4 menghubungkan simpul 2 ke simpul 4 dan seterusnya hingga E5. E5 menghubungkan simpul 3 ke simpul 4. Untuk penomoran E1 hingga E5 di sini boleh tidak berurutan. Untuk graf yang kedua, himpunan V-nya adalah 1, 2, 3, 4, masih ada 4 simpul sama seperti yang sebelumnya. Perbedaannya di sini untuk himpunan E-nya lebih banyak karena di sini ada 8 sisi. Hampir sama seperti yang tadi, yang perlu ditekankan untuk graf yang kedua adalah untuk sisi E3 dan E4 karena dia sisi ganda yang sama-sama menghubungkan simpul 1 ke simpul 3. Jadi boleh dituliskan 1,3 dua kali atau juga boleh dituliskan 1,3 dan 3,1. Boleh dibolak-balik karena ini bukan graf berarah. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa yang simpul E8 di sini bentuknya adalah loop seperti bundaran. Nah, untuk bentuk yang loop seperti ini, dia berasal dan berakhir di simpul yang sama, sehingga dituliskan di situ E8-nya adalah 3,3. Kemudian jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arahnya ada dua buah jenis graf. Yang pertama adalah graf tidak berarah, contohnya seperti yang di slide-slide sebelumnya. Untuk graf tak berarah, sisinya tidak mempunyai orientasi arah, jadi tidak ada busur, ekor, dan anak panahnya. Yang kedua adalah graf berarah. Kebalikannya dari yang sebelumnya, untuk graf yang berarah, berarti setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi nanti ada anak panah yang menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Contohnya seperti ini. Yang graf sebelah kiri yang nomor 1, dia adalah contoh untuk graf berarah karena dia memiliki orientasi arah. Contohnya untuk yang panah menghubungkan 7 ke 3, di situ jelas arahnya dari simpul 7 ke simpul 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini graf tidak berarah. Kalau sisi yang menghubungkan simpul 3 dan 7 di situ tidak memiliki orientasi arah, artinya dia boleh dari arah 3 ke 7 atau sebaliknya dari arah 7 ke 3.